Metabolisme itu ada dua macam, ada anabolisme dan katabolisme. Anabolisme ini adalah reaksi penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Sementara katabolisme ini kebalikannya, yaitu reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat belajar, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi di channel Belajar Biologi Asik bersama saya Ibu Leni Tina Marlinda. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai katabolisme. Ini adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Kita langsung simak saja materinya ya. Katabolisme merupakan reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Contohnya adalah respirasi aerob dan respirasi anaerob atau fermentasi. Khusus di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai respirasi aerob. Ciri berikutnya dari katabolisme adalah bersifat eksoterm, yaitu reaksinya menghasilkan panas. Jadi kalau kita bernapas, kemudian kita dekatkan tangan kita ke mulut, maka akan terasa udara panas yang keluar dari tubuh kita. Itu yang menandakan bahwa reaksinya bersifat eksoterm. Kemudian menghasilkan energi dalam bentuk ATP, sehingga reaksinya disebut dengan reaksi eksergonik. Respirasi aerob terdiri atas 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs atau siklus asam sitrat, dan transport elektron atau fosforilasi oksidatif. Dari keempat tahap ini, tahap glikolisis ini terjadi di sitosol atau sitoplasma, yaitu bagian sel yang kosong dan biasanya berisi cairan plasma. Disinilah proses glikolisis terjadi. Sementara 3 tahap yang lain, yaitu dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron, ini terjadi di organel mitokondria. Ini yang berwarna biru. Dari keempat tahapan ini, khusus di video pembelajaran kali ini kita khusus membahas mengenai glikolisis. Tapi sebelum masuk ke bahasan mengenai glikolisis, kita lihat dulu reaksi umum dari respirasi aerob. Ini adalah reaksi umum dari respirasi aerob, yaitu C6H12O6 plus 6O2 menghasilkan 6CO2 plus 6H2O plus 36 ATP. C6H12O6 ini kita peroleh dari proses pencernaan makanan. Ketika kelas 11 kalian sudah belajar bahwa jenis makanan apapun dalam bentuk karbohidrat, mau itu nasi, jagung, ubi, dan yang lainnya yang bersifat polisakarida, setelah mengalami berbagai proses pencernaan baik secara mekanik maupun secara kimiawi, maka hasil akhirnya adalah monosakarida dalam bentuk glukosa. Glukosa ini selanjutnya diserap oleh jonjot-jonjot usus halus, masuk ke sistem peredaran darah, dan diedarkan ke dalam sel-sel tubuh yang membutuhkan. Di sel, glukosa akan bertemu dengan oksigen yang di bawah darah dari proses pernapasan kita. Kemudian, hasilnya adalah 6CO2, 6H2O. Ini adalah produk sampingan dari respirasi sel yang akan dikeluarkan dari tubuh kita. Jadi, ketika proses pernapasan,
produk sampingannya adalah CO2, kemudian H2O. Jadi kalau kita bernapas selain CO2, tubuh kita juga mengeluarkan uap air. Kalau tidak percaya, coba bernapas di depan kaca. Pasti kacanya akan basah. Nah, ini adalah tujuan akhir dari proses pernapasan, yaitu menghasilkan energi dalam bentuk ATP sebesar, jadi satu molekul glukosa nantinya akan menghasilkan 36 ATP. Bagaimana prosesnya? Oke, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu glikolisis. Glikolisis, lisis itu artinya pemecahan. Gliko itu adalah glukosa. Jadi proses pemecahan glukosa menjadi 2 asam piruvat. Tempat terjadinya tadi sudah dibahas sekilas, yaitu di sitosol atau di sitoplasma atau di cairan sel. Kemudian hasilnya adalah 2 asam piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH. Bagaimana prosesnya? Kita lihat pada bagian berikut. Bahan dasar dari proses glikolisis adalah glukosa yang kita peroleh dari proses pencernaan. Glukosa ini akan mengikat satu fosfat dari ATP. ATP yaitu adenosin trifosfat, yaitu senyawa yang memiliki 3 fosfat, maka disebut trifosfat. Setelah mengikat satu fosfat, glukosa ini berubah nama menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat. Jadi bukan berarti dia punya 6 fosfat, tetapi mempunyai satu fosfat yang berikatan di atom karbon nomor 6. Sementara ATP yang tadi punya 3 fosfat, sekarang karena sudah diambil satu oleh glukosa, sekarang dia tinggal punya 2 fosfat. Namanya berubah menjadi ADP, adenosin difosfat. Glukosa 6-fosfat selanjutnya mengalami isomerasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat kembali mengikat satu fosfat dari ATP, sehingga ATP berubah menjadi ADP dan fruktosa 6-fosfat berubah nama menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Fruktosa 1,6-fosfat ini artinya bahwa fruktosa ini punya 2 fosfat. Satu fosfat melekat di atom karbon nomor 1 dan satunya tadi melekat di karbon nomor 6. Sampai di sini jumlah atom karbonnya masih 6. Jadi masih C-nya masih 6. Setelah itu, fruktosa 1,6-fosfat ini akan terpecah menjadi 2 molekul PGAL, fosfoglyceraldehyde, yang masing-masing punya 3 atom karbon. Jadi PGAL ini adalah senyawa yang memiliki 3 atom karbon. PGAL ini akan memberikan atom high-nya kepada NAD, membentuk NADH. NADH ini adalah salah satu bentuk energi yang dihasilkan dari proses respirasi sel, tetapi belum bisa langsung dipakai, harus masuk ke tahap berikutnya. Ini juga terjadi di sebelah kanannya. Selanjutnya, PGAL akan berubah menjadi BPGA, bifosfoglycerat. Jadi bifosfoglycerat ini punya 2 fosfat. Ini juga terjadi di sebelah kanannya. BPGA ini akan berubah menjadi PGA, fosfoglycerat, dengan
memberikan satu fosfatnya kepada ATP. Ingat tadi ADP ini punya dua fosfat, adenosin difosfat. Ketika diberi satu fosfat oleh BPGA, maka ADP ini berubah menjadi ATP, adenosin trifosfat. BPGA yang tadinya punya dua fosfat, karena sudah diberikan satu kepada ADP, maka sekarang dia tinggal punya satu fosfat, namanya berubah menjadi PGA, fosfogliserat. Ini juga terjadi pada rantai sebelah kanan. Selanjutnya, PGA yang tinggal memiliki satu fosfat akan memberikan fosfatnya kembali kepada ADP, dan ADP pun kembali membentuk ATP. PGA berubah menjadi asam piruvat. Sama di sebelah kanan juga seperti itu. Sehingga asam piruvat ini adalah senyawa yang tidak lagi memiliki fosfat. Memiliki 3 atom C, sehingga rumus kimianya adalah C3H4O3. Asam piruvat ini merupakan bahan dasar untuk reaksi berikutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif atau reaksi antara. Dari bagian ini dapat kalian lihat bahwa mulai dari glukosa sampai ke fruktosa 1,6 fosfat itu adalah reaksi-reaksi yang memerlukan ATP. Ini. Sehingga reaksinya disebut dengan endergonik. Sementara dari PGAL sampai ke asam piruvat, ini adalah reaksi-reaksi yang menghasilkan energi, baik dalam bentuk NADH maupun dalam bentuk ATP. Dari bagian ini juga kalian bisa lihat bahwa hasil dari glikolisis itu adalah 2 asam piruvat, 1, 2. Kemudian 2 ATP. Dari mana ini dapatnya? Nih, 1, kita hitung sama-sama, ada 1, 2, 3, 4. Duh, ini ada 4, kenapa ini 2? Ingat, di awal reaksi tadi kita memerlukan 2 ATP. Sehingga hasil bersihnya adalah 4 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 2 ATP. Dan 2 NADH, ini diperoleh dari 1, 2 NADH. Demikianlah materi kita kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada masukan, kritik, dan saran, serta hal-hal yang kurang jelas mengenai materi ini, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa, jika kalian merasa video pembelajaran ini bermanfaat buat kalian, klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.